Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang video pengenalan step manajemen dengan Flutter Blog. Nah, di video pertama ini dijelasin tentang apa itu step manajemen di Flutter dan kenapa penting banget buat kita ngerti dampak yang namanya blog. Nah, step manajemen itu intinya adalah cara buat ngatur data yang bisa berubah-ubah di aplikasi. Contohnya kayak jumlah barang yang ada di keranjang belanja, status user udah pada login atau belum, atau kerangka konten yang nambah waktu kita pencet tombol. Nah, data yang berubah itu disebut step. Kalau aplikasi kecil dan simple, kadang kita bisa langsung atur stepnya di widget itu juga. Dan di sini blok masuk. Blok itu singkatan dari Business Logic Component, tujuannya untuk buat misahin bagian tampilan atau UI sama bagian logika dan otaknya aplikasi. Jadi si UI cuma fokus buat nampilin data, sementara proses yang ngatur datanya ada di bagian blok. Dengan cara ini, kode jadi lebih gampang dibaca, lebih rapi dan enggak campur aduk antara logika sama tampilan. Nah, blok juga kerjanya pakai 3 bagian utama, itu event, state, dan blok itu sendiri. Event itu kayak aksi atau input dari user. Dan event itu dikirim ke blok, terus bloknya bakal proses event itu. Nah, setelah diproses, blok akan ngeluarin step baru. Step ini adalah kondisi aplikasi yang paling baru setelah event tadi terjadi. Misalnya, user klik tombol tambah. Nah, blok proses itu lalu munculin angka konten yang baru. Nah, setelah itu UI kita bakal otomatis update ikutin step yang terbaru. Jadi alurnya kayak user ngelakuin sesuatu, terus blok terima dan proses. Setelah itu hasilnya step baru, jadinya UI-nya pun berubah. Nah, intinya video ini kasih kita pelajaran dasar penting tentang suatu blok, tentang cara ngatur data di Flutter atau blok, supaya aplikasi kita bikin tuh bisa jalan lebih stabil, lebih rapi, dan lebih gampang dikembangin. Nah, video kedua atau lanjutan dari video pertama, yaitu fokus ke gimana cara ngeimplementasiin langsung di blog itu ke dalam aplikasi Flutter. Nah, kalau di video pertama kita baru dikenalin konsep misalnya aja. Nah, di sini kita dikasih contoh nyata cara bikinnya dari awal sampai bisa jalan. Nah, aplikasi yang dipakai buat contoh di sederhana itu sederhana banget, yaitu aplikasi konten yang bisa nambah atau ngurangin angka pas tombolnya ditekan atau icon add-nya itu ditekan. Tapi kalau terlihatnya simple, ini penting banget buat belajar dasar cara kerja blog. Nah, di video ini dibikin kelas buat Evan. Nah, Evan itu ibarat aksi yang dilakukan user kayak nambah angka atau ngurangin angka. Jadi kita buat 2 kelas, satu buat event nambah dan satu buat event ngurangin. Nah, terus lanjut kelas state. Ini yang nyimpen data angkanya. Misalnya angka awalnya 0, nanti bisa berubah tergantung event yang dikirim. Nah, state ini yang bakal ditampilkan ke user lewat UI. Setelah itu kita bikin kelas blognya, dan di sini proses tombolnya terjadi. Jadi blog ini bakal menerima event dari user. Terus dia tuh proses dan ngeluarin step baru. Misalnya pas user klik tombol tambah, eventnya dikirim ke blog. Lalu blog nambahin angka dan hasilnya dikirim balik ke UI dalam bentuk step baru. Nah, semua perubahan itu nggak langsung kita tulis di UI tapi lewat blog gitu loh. Nah, jadi UI cuma nampilin hasil dari proses yang terjadi di blog. Dan setelah semua kelas yaitu event, dan blog siap, kita lanjut ke bagian tampilan atau ke UI-nya. Nah, di UI ini kita tuh pakai widget khusus dari package blog, namanya blog provider dan blog builder. Nah, blog provider itu buat nyediain blog ke widget yang butuh, sedangkan blog builder itu buat mendengarkan step dan membangun ulang tampilan tiap kali step berubah. Jadi misalnya angkanya bertambah, nah UI langsung update otomatis tanpa perlu kita ubah manual. Dan di video terakhir ini dijelasin juga tentang struktur folder biar kodenya itu rapi gitu, biar bisa dipahami dengan baik, dan disaranin untuk misahin file event, state, dan bloknya ke dalam folder blok, terus file bandarnya buat bagian utama aplikasinya dengan struktur yang jelas gitu. Nah, nanti kalau aplikasinya makin besar, kita tetap gampang buat ngatur dan cari bagian kode tertentu untuk video kedua. Oke. Tentang project sederhana dari blog. Yang pertama ini kita mau buat kayak search up gitu. Nah, ini dari blog dulu. Nah, jadi dari kelas search blog STM blog yang ini, itu pertama kali dibuat tuh ini buat data dummy-nya. Terus search blog yang ini tugasnya itu sebagai otak di balik fitur pencarian gitu. Nah, di dalam kelas ini itu sekumpulan nama-nama orang atau nama-nama idol gitu, nanti bakal jadi bahan pencarian gitu. Nah, waktu search blog pertama kali dibuat, dia bakal berada dalam keadaan tawar atau kita sebut sebagai search initial yang ini. Nah, dalam kondisi ini di aplikasi belum diapa-apain gitu, Nah, belum cari apa-apa, dan biasanya di UI akan kelihatan kayak pesan mereka ketik buat cari atau apa gitu. Nah, setelah itu ketika kita udah ngetik, kita atau user udah ngetik di kolom pencarian event yang namanya search text change yang ini, search text change akan dikirimkan ke si blog. Nah, dan si blog langsung nanggepin dengan cara ngeluarin step baru, yaitu search loading. Nah, yang artinya dia tuh kasih tahu ketampilan kalau dia lagi sibuk nyari gitu. Di saat itulah tampilan akan berubah jadi muter-muter atau kayak loading gitu, supaya pengguna tahu kalau ada proses yang lagi jalan di belakang layar gitu. Nah, setelah itu si blog nunggu sebentar gitu, sekitar beberapa detik, kayak ngasih jeda kecil biar nggak buru-buru, dan bisa kasih user waktu buat ngetik lengkap dulu, ngetik nama yang mau dicari gitu. Nah, setelah itu
setelah proses pencarian selesai, si blog bakal kirim lagi step baru, dan kali ini search loaded yang ini. Nah, di sini tuh kayak nampilin hasilnya yang apa, misalnya user nyari nama si Jongwon. Nah, ini kan kayak loading dulu. Nah, setelah loading, baru deh si emit ini yang search loaded atau, nah, di sini kan adanya result. Nah, di sini bakal nampilin hasilnya, bakal setelah user ngetik nama Jongwon, maka nanti si kodenya atau si blognya itu secara otomatis langsung ketemu hasilnya tuh Jongwon gitu, langsung bereaksi. Nah, kalau ada hasilnya maka akan muncul namanya dari daftar nama-nama tersebut. Tapi kalau nggak ada hasilnya, nanti si user dikasih tahu tuh kalau nggak ada nama ini gitu. Nah, setelah itu di event ini fitur pencarian yang diibaratkan sebagai kejadian atau aksi yang dilakukan oleh user gitu, yang nantinya akan ditangkap dan diproses oleh blog. Nah, jadi dia blog atau diperblokan, event ini penting banget karena dia tuh yang ngasih tahu ke blog gitu loh. Kayak ini nih ada berubah, lakuin yang ini dong gitu. Yang artinya kayak bikin kelas yang bersifat abstrak, yang nggak bisa dipakai langsung, tapi bisa diturunkan oleh kelas-kelas lainnya gitu. Nah, dalam konteks ini search event adalah semacam kerangka dasar untuk semua jenis event gitu. Dan semua jenis event yang berhubungan sama fitur pencarian. Nah, jadi kalau kita pengen nambah event lain seperti search clear atau search submit, kita juga bisa bikin kelas baru yang juga turunan dari search event ini gitu. Dan begitu semua event pencarian punya satu payung utama atau satu tiang utama yang bikin kode kita tuh jadi lebih terstruktur. Nah, disinilah kita didefinisikan bahwa satu jenis event spesifik yaitu search text change yang tadi. Nah, event ini terjadi setiap kali user mengetik sesuatu di kolom pencarian. Misalnya user ngetik yang tadi, salah satu dari namanya misalnya user ngetik Hisang gitu. Nah, nanti event ini akan langsung dikirim ke blog gitu, lengkap dengan isi teks yang diketik yang disimpan di property query ini. Nah, property query ini bertype string, dan dia jadi isi utama dari event ini. Nah, waktu objek search text change dibuat, dia langsung butuh input berupa teks pencarian yang nantinya akan dipakai sama search blog buat nyaring data yang sesuai. Nah, itu buat counter event. Nah, untuk counter stage kita pakai konsep stage management dengan blog dan untuk menggambarkan berbagai macam kondisi yang bisa terjadi selama proses pencarian. Nah, kita bikin kelas yang namanya search stage. Ini kelasnya yang namanya search stage kan, search stage. Nah, kelas ini kita tuh buat sebagai kelas abstrak gitu, dimana yang artinya dia tuh cuma jadi kerangka dasar dan nggak akan digunakan secara langsung. Tapi dari kelas ini kita bisa bikin berbagai bentuk turunan yang masing-masing mewakili keadaan tertentu dari pencarian. Dan yang keadaan pertama yaitu search initial. Search initial ini, state ini menggambarkan kalau belum ada pencarian yang dilakukan. Yang ini kelas search initial. Nah, pada DSN ke search state kan. Nah, itu state ini belum ada pencarian yang dilakukan gitu, masih dalam tenang gitu. Dan biasanya ditemukan ada nanti kayak mulai ketik untuk mencari gitu, supaya bisa tahu mereka harus mulai ngisi input. Nah, begitu user mulai ngetik di kolom pencarian, blog akan bereaksi dan langsung mengganti state menjadi search loading. Nah, search loading di mana kondisi di mana aplikasi sedang dalam proses mencari data, dan UI akan menampilkan animasi loading seperti lingkaran muter-muter atau kayak loading gitu. Nah, untuk memberitahu pengguna atau user bahwa pencarian sedang berlangsung. Jadi bisa dibilang itu kayak masa transisi dari diam ke kerja gitu. Nah, setelah proses pencarian selesai dan blog berhasil menemukan hasil yang cocok dari daftar data, nah blog ini akan ganti state ke search load dan state ini membawa data hasil pencarian dalam bentuk list string yang nanti akan ditampilkan di UI sebagai daftar nama yang sesuai dengan yang kita ketik gitu. Kalau ada banyak semuanya ditampilkan, kalau nggak ada yang cocok maka ada pesan yang not found gitu. Ini untuk search load. Nah, yang terakhir ini yang search error, karena kan ada yang error gitu kan. Nah, bisa jadi sesuatu yang tidak diinginkan terjadi gitu, kesalahan saat proses pencarian atau data yang gagal dimuat gitu. Nah, state ini menyimpan sebuah pesan error yang bisa ditampilkan oleh user supaya mereka tahu bahwa terjadi masalah, atau biasa dengan teks berwarna merah atau pesan yang informatif. Itu buat si search state gitu. Nah, semua state ini saling berhubung dan berpindah-pindah sesuai alur pencarian gitu. Nah, setelah itu di main page-nya, dari kita punya kelas research page. Dari search page ini adalah sebuah halaman tampilan UI di Flutter yang dirancang untuk memberikan fitur pencarian gitu. Nah, dari search page di sini itu dibalut menggunakan state management block supaya semua alur data dan status aplikasi lebih rapi dan terkontrol. Dari importnya ini kan package yang penting gitu kan. Dari material data adalah bawaan Flutter yang dipakai buat membangun tampilan aplikasi yang modern dan konsisten. Nah, Flutter _block tidak adalah package penting yang dipakai buat memakai dan bekerja sama dengan sistem block. Lalu ada 3 import yaitu counter block, event sama Dart. Nah, yang Flutter _block ini terus yang terpenting gitu. Selanjutnya, setelah itu kita bikin widget namanya search page. Nah, ini widgetnya namanya search page yang merupakan halaman penuh gitu. Dia pakai STL atau stateless widget karena dia sendiri nggak punya data internal yang berubah langsung gitu, semuanya dikontrol oleh blok. Lalu bagian build adalah tempat di mana kita mulai bangun tampilan halaman ini. Build, widget. Nah, setelah itu ada scaffold. Nah, scaffold ini ibaratnya adalah kerangka utama layar gitu. Kita bisa isi dengan komponen-komponen seperti abad, ada body gitu. Di sini kita mau pakai abad. Nah, abadnya itu metadata simple search up gitu. Kita kasih kayak style-stylenya gitu. Setelah itu ada body, ada padding, dan di sini juga kita bisa ubah paddingnya atau
atau bisa apa namanya, ngasih paddingnya terserah kita gitu. Ada child buat kolomnya juga, dan ada text file, text field. Text field ini adalah input tempat user bisa ngetik di text field ini. Nanti ada search your favorite idol gitu. Misalnya dengan tampilannya dibikin biar cocok sama tema. Nanti temanya ini ada tema gelap gitu. Nah, di sini ada label text. Ini untuk style textnya gimana. Ini untuk fokus bordernya itu gimana. Dan on-chain-nya itu kan untuk text itu. Nah, ini Nah, ketika user mendengar sesuatu kan, setiap perubahan teks akan langsung memicu gitu kan, memicu search text change-nya ini kan. Nah, sebuah event ke dalam blog, maka sebuah event ke dalam blog search blog gitu. Nah, saya itu ada extended yang dimana extended ini ada beberapa parameter yang kayak child nih buat blog builder gitu. Nah, kan blog builder itu untuk mendengar step gitu. Blog dan search step yang dimana kalau stage-nya itu ini dalam builder, yang ini dalam builder itu kita bisa bikin logika UI bersama stepnya yang saat ini. Dan kalau stepnya search itu artinya belum ada pencarian dilakukan, yang ini belum ada pencarian dilakukan, maka tampilan pesan awal gitu. Nah, kalau stage search loading yang ini itu artinya lagi prosesnya di data, jadi tampilan loading spinner gitu. Nah, terus kalau ada search loaded ya, artinya hasil pencarian udah dapat gitu. Nah, kalau kan kosong tampil, maka teks yang ini akan ditampilkan no result found gitu. Nah, kalau ada hasilnya tampilan dalam bentuk this view builder. Nah, this view builder ini agar bisa terkenal dan tampil dinamis. Nah, kalau search error maka tampilan pesan error yang ini. Oke, mungkin itu untuk main page-nya. Dan untuk main dart-nya kita ke ini buat void main-nya. Dan ini kita buat kelas dulu nih buat STL widget-nya dan widget-nya juga. Dan di sini kita pakai double show check mode banner biar si banner debugnya itu bisa hilang. Dan kita panggil home-nya yang search page-nya. Kita coba running. Home. Karena seperti ini. Nah, di sini kita bisa search your favorite idol. Dan di sini kita mau ketik Jongwon. Nah, ini ada misalnya kita mau Jongwon. Jadi ini kita bisa lihat banyak nama idol. Kita bisa cari misalnya Sono. Nah, itu. Oke, mungkin hanya yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.